Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawla amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'alif kitab Arba'in Nawawi wa syarhi usuli wa fur'i syar'ina wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang saya hormati, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, nahdien nahdiyat, wabil khusus anak-anak saya santri Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Kedoya Jakarta dan para mahasiswa mahasiswi Unusia Jakarta. Baik, kita ketemu kembali dalam pengajian dan kajian Kitab Arba'in Nawawi. Pada kesempatan ini kita sampai pada hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul ashir, hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun. Sesungguhnya Allah itu suci. La yakbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah menyuruh kepada orang mukmin sebagaimana Allah telah menyuruh kepada para rasul-rasul terdahulu. Faqala ta'ala, kemudian Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah kalian dari makanan yang bagus, makanan yang suci, yang halal, wa'malu sholihah, dan berbuatlah kebaikan. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari makanan yang baik yang kami rezekikan kepada kalian semua. Setelah Nabi membaca dua ayat itu, kemudian tsumma dzakara ar-rajula. Nabi mengisahkan ada seorang laki-laki yutilus safara, dalam perjalanan yang panjang, asy'atha aghbara, rambutnya abul-abul, kemudian pakaiannya kumal, yamuddu yadayhi, dia mengangkat tangannya ila sama, ke langit. Ya Rob, ya Rob. Maksudnya dia dalam keadaan berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia minta sesuatu banyak. Tapi wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa mashrabu haramun, pakaiannya haram, minumannya haram. Wa malbasu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dia makan dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana akan dikabulkan doa dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini, dalam hadis ini, Al-Imam Nawawi menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang agung, hadis yang menjadi qawaidul Islam, menjadi pokok-pokok agama Islam, wa mabainil ahkam, dan ini juga termasuk bangun dari beberapa hukum Islam. Wa fi al-hathu 'ala infaq min halal. Dalam hadis ini ada dorongan kepada kita untuk berinfak dari yang halal dan melarang infak dari yang tidak halal. Dan hadis ini juga ada dorongan kepada kita untuk memakan, meminum, memakai pakaian dan yang lainnya dari ayyakuna halalan, dari yang halal, khalison, halal murni, la syubhata fi, yang tidak ada syubhah di dalamnya. Kemudian juga hadis ini mengandung dorongan kepada kita, kalau kita berdoa, man arada doa kana aula bil i'tina bidzalika min ghairi, maka kita orang yang mau berdoa hendaknya harus serius dengan memperhatikan yang halal, pakaian, minuman, dan makanan tadi itu. Karena makanan yang halal itu, minuman yang halal itu, fayallati tasquwatanmu, inilah yang akan berkembang, inilah yang akan tumbuh. Tetapi wa anna ta'amal ladzida ghairul mubah yakunu wabalan,
makanan yang enak sekalipun tetapi tidak halal, maka akan menjadi beban ala akili wala yakbalu amalu, kepada orang yang makan, dan Allah tidak akan menerimanya. Hadis ini juga menggambarkan kepada kita bahwa ketika ada orang yang berdoa ketika perjalanannya panjang, yutilus safara fi wujuhi ta'at. Yutilus safara ini artinya dia panjang perjalanannya di dalam kebaikan, padahal li hajjin wa jihadin wa ghairi dzalik. Misalnya ada orang yang sedang bepergian dalam keadaan untuk haji, untuk jihad dan yang lain-lainnya, minujuhil birri, pokoknya yang baik-baik. Itu kalau makanannya haram, masyrabnya, minumannya haram, kemudian pakaiannya haram, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana kalau orang yang tidak sedang berada dalam kebaikan, sudah tidak menuju kebaikan, makanannya haram pula, pakaiannya haram pula, maka lebih ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para pemirsa dan para anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga mendorong kepada kita untuk berdoa kepada Allah, untuk tergantung kepada Allah, dan untuk selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan cara yang benar. Di dalam beberapa hadis Nabi mengatakan bahwa ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya beribadah. Ad-du'a silahul mu'min, doa itu juga senjatanya bagi orang mukmin. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an berfirman untuk kita, ud'uni astajib lakum, doalah kalian, niscaya akan saya ijabahi kalian semuanya. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Orang-orang yang yastakbiruna an ibadati, para mufasir mengartikan bahwa orang yang sombong dari ibadati. Ibadati di sini artinya adalah orang yang sombong dari berdoa kepadaku. Orang yang tidak mau memohon kepadaku, orang yang tidak mau tergantung dengan kepadaku, sayadkhuluna jahannam madakhirin, niscaya Allah akan masukkan neraka jahanam selama-lamanya. Subhanallah. Ini diperkuat oleh sabda Nabi, kata Nabi, man lam yas'alhu yaghdab lahu. Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, maka justru Allah yang marah kepada dia. Ini bedanya Allah dengan manusia. Kalau manusia sering dimintai, sering dikasih proposal, sering dimintai sumbangan, marah. Tetapi kalau Allah semakin tidak diminta, maka semakin marah. Tetapi bagaimana cara memohon kepada Allah? Di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita ucapkan dalam sholat, ada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pertama taqdimu ma haqqu ta'khir, mendahulukan yang mestinya diakhirkan. Iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Di dalam dua ayat ini, di dalam ayat ini Allah memberikan pelajaran kita bahwa memohon itu setelah na'budu, memohon itu setelah ibadah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka para hadirin, anak-anakku semuanya, marilah kita memperbanyak doa, baik dalam keadaan lapang mau dalam keadaan sempit. Sebab sesungguhnya lantunan doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti ditanggapi oleh Allah. Nabi menyatakan untuk kita, ma min muslimin yad'ullaha bid'awatin laisa fihi itsmun wala qati'atu rahmin illa a'tahullahu biha ahda thalatha khisalin. Tidak ada orang mukmin minta kepada Allah kecuali akan diberi jawaban dari salah satu tiga perkara. Apa itu yang pertama? Imma ayyu ajjala da'watuhu, mungkin langsung dikabulkan tokcer saat itu juga. Wa imma ayyu takhiraha fil akhirah, mungkin yang kedua akan dijawab oleh Allah nanti di akhirat. Dan yang ketiga, wa imma ayyu surafa anhu minasu mithlaha, atau yang ketiga oleh Allah akan diberi yang lebih baik daripada yang diminta. Yang diminta apa? Kemudian diberi oleh Allah sesuatu yang tidak seperti itu, tetapi jenisnya lebih baik, lebih manfaat kepada dia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, ada tiga perkara yang potensial membuat doa kita dikabulkan oleh Allah. Ada tiga faktor.
Pertama, faktor waktu. Yang kedua, faktor keadaan. Yang ketiga, faktor tempat. Faktor waktu, misalnya apabila kita doa setelah habis sholat 5 waktu. Faktor waktu, misalnya kita doa ketika waktu sahur. Faktor waktu, misalnya ketika bulan Ramadan seperti sekarang. Faktor waktu, misalnya ketika antara 2 khutbah Jumat. Atau ada ulama yang mengatakan ketika Jumatnya sore, setiap hari Jumat. Faktor waktu, misalnya waktu kita tawaf, waktu haji, itu semuanya akan dikabulkan Allah. Yang kedua, faktor keadaan, misalnya waktu sakit, kemudian waktu peperangan, kemudian waktu kita doa dengan bidzuhril ghaib, waktu mendoakan kepada saudaranya tapi yang didoakan tidak tahu. Kemudian waktu hujan deras, itu adalah keadaan waktu hujan deras, itu adalah keadaan yang akan dikabulkan Allah. Faktor tempat adalah ketika kita ada di Musdalifah, ketika kita dalam keadaan di Arafah, ketika kita dalam keadaan sa'i, ketika kita dalam keadaan dizalimi oleh orang lain, ketika kita berada di Ka'bah juga, itu semua adalah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, marilah kita jaga ketika kita memohon dan berdoa kepada Allah. Yang pertama, sebaik mungkin kita berdoa menghadap kiblat. Yang kedua, doa-doa kita awali dan kita akhiri dengan membaca hamdalah kepada Allah dan membaca sholawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, ketika berdoa kita dalam keadaan tadarruan wa khufyatan, dalam keadaan kita DP, dalam keadaan kita merendahkan diri. Dan yang keempat, yakinlah bahwa doa kita akan dikabulkan Allah. Kata Nabi, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian dalam keadaan kalian harus yakin doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Innallaha la yaqbalu du'a an qabilin ghafilin lahin. Allah tidak akan menerima dari doanya orang yang lalai dan lupa. Kemudian jangan lupa yang kelima, ketika berdoa sedapat mungkin mengangkat tangan, raf'ul yadain. Dan yang keenam, kita berdoa ketika inti doa kita ulangi 3 kali. Dan yang terakhir adalah ta'ziman lillah wa tadlil nafsi. Kita berdoa dengan memakai asmaul husna, dengan mengakukan Allah, dan kita merendahkan diri sederhana mungkin. Mudah-mudahan doa-doa kita khususnya pada bulan Ramadan ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.